Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua DKM Masjid Jami As-Salam mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Mursin Sumarto, jazakumullah khairan jazaa, yang telah mengirimkan granit untuk lantai masjid, mana lantai masjid saat ini belang-belang keramiknya dan digantikan oleh granit, insya Allah, dari depan imam sampai belakang dan sampai teras masjid. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih yang terhingga untuk Bapak Mursin Sumarto. Semoga Allah tambahkan rezekinya yang banyak, Allah tambahkan keberkahan hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekarang lagi tahap penurunan dari mobil granit. Pak Mursin Sumarto mengirimkan granit untuk lantai masjid sebanyak 104 dus granit. Tuh, 4 dus granit yang niatnya untuk diganti di tahun yang baru ini. Lantai masjid pun ikut baru, alhamdulillah. Tuh, ini baru sebagian, masih ada lagi di luar. Dan ini keramik yang belang. Insya Allah dari depan mimbar sampai ke belakang dan sampai ke teras masjid. Sampai teras masjid akan diganti dengan granit. Dan saya juga mengajak kepada para jamaah, para donatur Masjid Jami As-Salam maupun donatur di luar Masjid Jami As-Salam untuk kiranya membantu dalam pelaksanaan pemasangan granit untuk lantai Masjid Jami As-Salam. Dan kami Masjid Jami As-Salam sangat membutuhkan bantuan daripada para donatur sekalian, baik itu berupa semen, pasir, juga pos tukang. Ayo kita keluarkan rezeki kita biar pelaksanaan daripada pemasangan granit ini cepat selesai dan nanti bulan Ramadan juga bisa kita tempati. Tinggal sedikit lagi penurunan barang granit.
sekali lagi saya selaku ketua DKM mohon bantuan dari para jamaah, para donatur ini keselenggaranya pemasangan lantai masjid ini sebelum Ramadan tiba, baik itu berupa semen, pasir, nanti bantuan daripada donatur sekalian harap dilampirkan atau dipersiapkan segala hajat-hajatnya, yang mana nanti akan kita bacakan doa hajat-hajat dari para donatur sekalian untuk Masjid Jami As-Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan untuk pemasangan granit. Bagian sekarang sedang diukur benang pemasangan granit. Sekali lagi kami mohon bantuannya renovasi Masjid Jami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru hari ini pemasangan granit. Sudah sampai tahap 1. Pemasangan granit saat ini sudah sampai 4 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, update hari ini renovasi lantai Masjid Jami As-Salam. Alhamdulillah, sebagian sudah rapi dan sudah bisa digunakan untuk sholat berjamaah dan sudah bisa digunakan untuk majelis taklim. Setelah itu langsung ke imam. Setelah ini langsung ke imam dan lanjutnya ke teras nih, nanti nih teras ini akan diganti dengan granit. Hasilnya tinggal 10 karung lagi, dan bagi para jamaah
yang ingin berpartisipasi dalam renovasi pembangunan lantai Masjid Jami As-Salam bisa langsung datang ke Masjid Jami As-Salam dan bisa menghubungi saya DRS atau bisa langsung transfer. Nanti kalau ada yang mau transfer di Japri aja ya, nanti saya kirimin nomor rekeningnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah teras sudah jadi, sudah bisa dipergunakan. Teras sudah bisa dipergunakan, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah sudah jadi juga di dalam. Shop-shopnya sudah dipakai dan belakang masih berantakan, nanti diberesin. Intinya Masjid Jami As-Salam sudah bisa dipergunakan untuk sholat. Imam sudah jadi. Imam sudah jadi. Dan di sini rencana pengen dipasang tulisan tauhid dari akrilik di tembok imam, dan di tiangnya nanti insya Allah kalau ada rezekinya tembok ini, tiang ini nih, dua nih, dipasangkan partisi dari bahan PVC. Sekarang dalam proses pembuatan steker untuk kubah dalam. Halo guys, kita lagi pengecekan kubah guys. Oh Ji nih, Ji masuk YouTube nih Ji. Masih dibikin. Udah cat kubah dalam. Untuk yang luarnya sudah dicat, tinggal dalamnya. Kalau ini udah siap, langsung dicat.
Hari malam ini nggak ada ceramah ya. Boleh nggak saya ceramah? Hah? Jangan, saya nggak bisa ceramah. Saya bisa cuma ngata-ngatain orang. Jangan. Sedikit saya akan menyampaikan, yaitu bercerita perjalanan renovasi pembangunan Masjid Jami As-Salam dari nol sampai seperti saat ini. Ada satu jamaah, ada satu orang jamaah, sebut saja Bapak Mursin Sumarto, yang menjadikan wasilah untuk kita para donatur guna membantu dalam pelaksanaan renovasi pembangunan, sehingga seperti inilah Masjid Jami As-Salam saat ini, khususnya di lantai bawah. Singkat cerita, Bapak Mursin Sumarto mengirimkan granit untuk lantai bawah masjid sebanyak 104 dus, dan beliau sendiri yang mengukur dari depan imam sampai belakang dan juga teras. Beliau pun ngasih uang 500.000 untuk semen. Selang beberapa hari saya ajak bicara jamaah, mau pakai karpet atau polos tanpa karpet. Lalu jamaah bilang nggak usah pakai karpet, enakan begini katanya gitu. Keesokan harinya saya belanjakan granit hitam sebagai penanda sok sebanyak kurang lebih 200 biji. Itu seharga Rp4.475.000. Kalau nggak pakai penanda sok bisa berantakan soknya, karena kita nggak pakai karpet. Kalau ditandain begini kan rapi kelihatannya. Dan kalaupun nanti ada donatur yang mengirimkan karpet, pasti dipasang. Untuk para donatur yang dulu pernah mengirimkan karpet, tidak akan sia-sia amalnya, karena saya pasang di lantai 2. Lanjut cerita, ketika saya pulang dari rumah Bapak Romli untuk ngasih jadwal imam taraweh, imam rawatib, maksudnya imam rawatib, saya ketemu Bapak Mursin mau pergi, dan seketika itu beliau masih bantuan lagi ke saya untuk tambahan pembelian list penanda sok sebesar Rp500.000. Dan mulailah saya bikin proposal untuk para donatur tertentu yang saya bagikan, sambil saya berusaha ikhtiar jual-jual di masjid ini. Dan alhamdulillah dengan niat baik pasti hasilnya akan baik. Hari demi hari terus berjalan. Di saat itu lantai masjid dan terasnya sudah terpasang granit, dan sisa granit yang masih ada 11 dus lagi. Lanjut cerita, di saat itu hati saya berbicara, kok cuma lantai aja yang diperbaharui. Lalu saya mengucap bismillah,
Saya bilang ke tukangnya, perbaiki kubah luar yang bocor dan cat kubah luarnya pakai nodrok. Saya persiap dari sisa pintu nodrok 1 galon gede buat di luar kubah. Setelah itu selesai memperbaiki kubah luar, saya fokus lagi ke lantai bawah. Dan di hati saya juga ingin dinding tempat imam sholat diganti granit seperti ini di belakang saya. Akhirnya saya berbicara dengan Bapak Nursin Sumarto masalah dinding tempat imam sholat. Selang beberapa hari Bapak Nursin Sumarto mengirimkan granit untuk dinding tempat imam sholat sebanyak 10 dus seharga Rp1.500.000 dan dikerjakanlah dinding tempat imam sholat dan pergantian warna cat tulis di dalam maupun di luar, dan diperbaharui juga memakai warna cat oplosan untuk kubah dalamnya. Nah, ini kubah dalamnya, ini pakai cat oplosan, dan seluruh plafonnya juga, ya, kubah dalam sama plafon itu sama warnanya, pakai cat oplosan. Yang waktu itu saya beli per galon besar sebesar Rp1.800.000. Kemudian singkat cerita, Bapak Nursin Sumarto berbicara kepada saya, mau dilanjutin lagi gak ke lantai 2? Ngomong begitu Pak Nursin ke saya, mau lanjutin lagi gak ke lantai 2? Mendengar perkataan beliau, hati saya senang banget. Terus saya jawab, tapi jangan langsung ya Pak, istirahat dulu, istilahnya napas dulu deh, biar fresh lagi gitu. Soalnya kan setiap hari dari pagi, siang, sore saya jual butuh istirahat dan juga butuh jadwal untuk Ramadan. Dan juga saya perbarui juga lemari untuk tempat sound system dan Al-Quran seharga Rp3.850.000. Juga servis ampli dan pemasangan colokan baru untuk mic. Ya, colokannya sekarang di sini nih, yang baru nih. Itu seharga Rp2.000.000. Kemudian ongkos untuk pemasangan kabel baru, toa dan speaker lewat dalam plafon. Jadi beli kabel baru, pasang dari toa ke bawah lewat plafon dalam. Juga speakernya lewat plafon dalam dengan ongkosnya Rp500.000. Juga beli lampu hias seharga Rp4.000.000. Lampu baru ini Rp4.000.000. Jadi saya pilihnya yang ada manik-manik itu yang gede itu. Jadi saya 5 jutaan, atau berapa? 20 jutaan. Kaget saya. Juga beli kipas industri. Dua nih, ini namanya kipas industri. Harusnya ini ada apa sih namanya? Yang air kita ada airnya itu. Ternyata nggak sampai ke sono airnya, cuma 2 shot doang. Saya pikir percuma. Ya, saya pengen biar nyampe ke belakang tuh airnya. Ternyata cuma 2 shot. Ya udah, saya nggak pakai, saya beli ini aja. Ini sampai ke belakang loh. Saya ngerasain.
Itu harganya 2 kipas industri 3.500.000 rupiah. Dan saya beli air cooler untuk imam 1 unit seharga 1.150.000 rupiah. Dan semuanya itu yaitu kipas industri dan air cooler digunakan untuk acara tertentu saja. Jadi nggak setiap hari dinyalakan. Soalnya ini waktu gede banget ini kipas. Jadi kalau ada acara tertentu saja, ya, misal terawih, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, kita pasang malam Jumat, kita pasang cooler. Setelah semuanya selesai, saya masih ada keinginan yang belum terpenuhi, yaitu lafaz tauhid dari bahan akrilik yang akan ditempel di depan dinding imam sholat. Nih, bahan dari akrilik, tulisan tauhid, dan pemasangan partisi dari bahan PVC di tiang kanan kiri imam disertai dengan lampu LED kanan kiri, ya, ada lampu LED nya nih. Itu harganya 6 juta, sudah didiskon 1 juta karena sebelumnya udah pasang lafaz Allah Muhammad di kantornya dia. Jadi pesanan sekarang didiskon 1 juta. Sebagai tanda jadi harus DP dulu 3 juta rupiah. Dan perlu diketahui para jamaah, untuk lampu tiang LED dan lampu tembak digunakan untuk acara tertentu saja. Misalkan bila ada penceramah tarawih kita pasang, penceramah subuh kita pasang, Jumatan kita pasang. Jadi nggak setiap hari kita pasang. Lanjut cerita, saya ke rumah Bapak Mursin Sumanto bermaksud ingin membicarakan masalah dana yang kurang 5 juta lagi. Kata Bapak Mursin, saya mah mau aja, cuma saya kan lagi ngumpulin buat lantai 2 masjid. Nah, Bapak Mursin begitu. Setelah itu 2 malam berturut-turut saya minta sama Allah agar dimudahkan urusan, agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Dan alhamdulillah wasyukurillah, waktu itu harinya kalau nggak salah malam Jumat, Bapak Mursin menghampiri saya dan beliau bilang saya siap bantu. Sekejap hati saya senang gembira mendengar berita baik ini. Bersyukur kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan di Jumat sorenya saya disuruh ke rumahnya dan beliau berkata, ini saya bantu 5 juta lantai, untuk lantai 2-nya saya pending dahulu, gitu katanya. Hari ini bonus nih, lampu LED dinyalain, lampu tembak dinyalain. Besok kalau ada ceramah baru dinyalain ya. Inilah cerita singkat perjalanan renovasi pembangunan Masjid Jamil As-Salam khusus untuk lantai 1 ini. Dan kembali kepada kita semua untuk menjaga dan merawat masjid ini. Hal terkecil kita perbuat untuk masjid ini biar tetap bersih dan nyaman. Jagalah kebersihan. Bila kita melihat sampah, atau kotoran kecil apapun itu,
ambil dan buang, jangan cuek. Mau cuekin Allah, ini kan rumah Allah. Kita sama-sama ada di lantai yang kecil kayak plastik itu, ambil, buang. Memang kerjaan gampang, jangan cuek mau masjid. Apalagi melihat habis minum air gelas, oasis gelas habis diminum ditinggal begitu aja. Ayo sampai itu, Bu, dibawa ya, Pak. Habis diminum, bawa. Ya, kita sama-sama kerjasama untuk rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita doakan khusus untuk Bapak Mursin Sumarto beserta para donatur lainnya, baik itu donatur dari Assalam maupun donatur dari luar Assalam. Semoga Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, kabul hajat, tambah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.